Warta Lisan Minggu 6 Juni 2021. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semata-mata adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang perlu terus kita sadari dan syukuri. Warta Lisan hari ini. Jemaat dapat menikmati kehadiran Tuhan dan gerejanya melalui video Sapa Gembala, video pujian, bacaan renungan harian, pojok inspirasi dalam GKI Gunsa Apps. Jemaat pun dapat menikmati persekutuan dengan jemaat lainnya dalam berbagai kegiatan gereja yang dilakukan secara online seperti pemahaman Alkitab, persekutuan wilayah, persekutuan doa pagi, persekutuan doa di Komisi Pemuda, Komunitas Dewasa Muda, Komisi Dewasa maupun Komisi Senior. Informasi lengkap mengenai jadwal dan untuk mengikuti persekutuan dengan one click yang ada di GKI Gunsa Apps. Bagi jemaat yang rindu membaca warta persekutuan, versi digitalnya dapat diunduh melalui GKI Gunsa Apps. Kebaktian hari ini adalah kebaktian pembinaan iman yang dikenal dengan istilah Bina Iman Warga Gereja atau disingkat BIWG. Topik pembinaan hari ini adalah Gereja Pasca Pandemi, online atau onsite. Liturgi akan dipimpin oleh Pendeta David Sudarto, khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Handi Hadiwitanto PhD. Semoga kita semua makin diperkaya dalam pengetahuan dan diperkuat dalam iman melalui pembinaan hari ini. Demikian Warta Lisan hari ini. Marilah kita menenangkan sejenak sebelum memasuki ibadah. Marilah kita berdiri. Kehidupan yang kita jalani dalam dunia yang tidak sempurna ini memperhadapkan jalan yang tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian catatan bijaksana Pengkhotbah 3 ayat 1. Namun kita bersyukur bahwa kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam kebaktian Bina Iman ini kita akan menggumuli tema Gereja Pasca Pandemi, online atau onsite. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dunia dan wajah gereja dipaksa berubah oleh pandemi COVID-19. Online adalah bagian dari keseharian dan pelayanan gereja. Akan seperti apakah wajah dunia dan gereja pasca pandemi nanti? Pandemi memang membuat kita mengalami banyak kehilangan, namun tak dapat dipungkiri bahwa kita pun sesungguhnya menemukan kembali banyak hal. Kehidupan memang bak mata uang dengan dua sisinya yang selalu ada. Ada aneka persoalan, namun anugerah dan berkat-berkat Tuhan juga tak pernah alpa. Di tengah pandemi yang melanda, Tuhan menganugerahi aneka karya akal budi yang membantu agar kehidupan tetap terpelihara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Perubahan, persoalan maupun berkat, semuanya perlu dikelola dalam kearifan yang dibimbing oleh terang firman Tuhan, agar kita, gereja, tetap menjadi gereja, tubuh Kristus yang menghadirkan kabar baik, meneruskan keramah tamahan Allah di dunia, apapun bentuknya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenal, tak ingat akan dunia
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan juga kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa, dunia yang kami tinggali, dunia yang tidak sempurna ini terus bergerak, terus berubah. Perubahan-perubahan tidak selalu seperti yang kami harapkan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan yang tidak selalu menggembirakan kami. Bahkan peristiwa yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19, tidak ada satupun di antara kami yang pernah mengharapkannya. Yang sampai sekarang masih menggeluti dunia kami. Ampunilah kami ya Bapa, karena kami sebagai gereja-Mu, kami sebagai murid-murid-Mu, kami sebagai para pengikut-Mu, tidak selalu berhasil untuk menyaksikan iman percaya ketika situasi dan kondisi kami rasakan sebagai situasi dan kondisi yang tidak kondusif, yang tidak mendukung, atau yang memperberat kehidupan kami. Semangat kami, pengharapan kami, ketekunan kami, acap kali menjadi redup. Pelayanan-pelayanan kami, kegiatan-kegiatan yang seharusnya terus kami lakukan, menyaksikan belas kasih dan keramah tamahan, acap kali terhalang atau kadang sengaja kami hentikan karena kami merasa situasi sedang tidak mendukung. Ampunilah kami. Bahkan di tengah-tengah aneka kesulitan tidak jarang kami justru cepat marah, cepat untuk kecewa, cepat menggerutu dan mengeluh. Ampunilah kami ya Bapa, kalau kami telah banyak mengecewakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan kepada Bapa di surga. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bahwa sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Yeremia 31 ayat 3 dan 4 bagian pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami mau bersama-sama memohon pimpinan-Mu, agar di dalam proses kami belajar, di dalam proses kami mencoba untuk terus menumbuhkan kualitas dari iman kami sebagai gereja, kami sungguh-sungguh dipimpin hanya oleh Tuhan sendiri. Karena itu ketika kami pada saat ini juga akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, Tuhan sendirilah melalui kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kami semua, sehingga proses belajar ini dapat berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian kita pada saat ini, khususnya juga di dalam rangka bina iman warga, diambil bukan dalam daftar bacaan leksionaris seperti biasa, tetapi diambil secara lebih bebas di dalam rangka mendukung tema kita yang berbicara mengenai gereja pada masa pasca pandemi, online atau onsite. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh anggota dan simpatisan jemaat GKI Gunung Sahari, dan juga mungkin kita semua yang ikut bersama-sama pada saat ini di dalam ibadah GKI Gunung Sahari. Saudara-saudara, kita sudah 1 tahun lebih ada di dalam pandemi dan ibadah-ibadah yang harus dijalankan secara online. Dan beberapa orang baik yang bersifat lebih optimis maupun mereka yang datang dengan kegelisahan, bahkan beberapa bernada sangat pesimis atau nada yang sangat negatif, mencoba untuk mempertanyakan gimana kira-kira masa depan gereja setelah pandemi ini. Bukankah gereja sekarang mulai menjadi sangat terbiasa dengan online? Dan kemudian orang mulai bertanya apakah gereja nanti ke depan akan terus menjadi seperti ini? Apakah ibadah-ibadah akan hanya dilaksanakan secara online saja? Apakah online itu adalah gereja atau bukan? Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan ini sudah berkali-kali menjadi topik yang dibicarakan dalam berbagai webinar, dalam berbagai diskusi-diskusi dan tulisan-tulisan. Gereja online atau gereja onsite. Masing-masing seperti punya pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ya gereja ini saat ini harus siap menjadi gereja online. Harus siap dengan pelayanan-pelayanan online, ibadah-ibadah online. Bukankah masyarakat sekarang terbiasa, bahkan sebelum pandemi sebetulnya teknologi internet itu sudah menjadi luar biasa. Kita sudah sebetulnya belajar menghadapi perubahan yang sangat cepat. Ditambah pandemi menjadi semakin cepat, bukankah sekarang masyarakat sudah semakin fasih dengan pelayanan, dengan segala sesuatu yang bersifat digital dan online? Maka gereja pun, pelayanannya pun, ibadahnya pun ya harus mulai beradaptasi dengan situasi itu. Pendapat yang seberang mengatakan tidak setuju, karena online itu berkumpul secara digital itu bukanlah sebuah ibadah. Bukanlah sebuah gereja, tidak ada persekutuan dan tidak ada komunitas yang betul-betul berjalan dengan baik secara online. Gereja itu harus onsite, gereja itu harus secara fisik. Orang bisa melihat, orang bisa bertemu, orang bisa merasakan segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh membiarkan gereja itu ada dalam keadaan online. Gereja harus gereja yang seperti biasa, gereja yang onsite. Nah ini saudara-saudara di dalam beberapa literatur disebut sebagai sebuah pertentangan antara digital church yang online tadi dengan analog church. Gereja-gereja yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Keduanya seolah-olah menjadi sesuatu yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang satu lebih baik dari yang lain. Dan saudara-saudara sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, ini menjadi pembicaraan, pertanyaan, diskusi yang banyak terjadi di akhir-akhir ini. Saudara-saudara beberapa waktu lalu sebenarnya ini sempat dibicarakan juga bersama dengan para penatua dan aktivis GKI Gunung Sahari. Dan sekarang mau menjadi tema bagi kita semua. Supaya kita semua juga sama-sama belajar di dalam kesempatan bina iman warga ini. Meskipun mungkin tidak bisa terlalu panjang ya saudara-saudara karena keterbatasan waktu di dalam sebuah ibadah minggu. Tetapi mari kita coba untuk melihat secara khusus bagian tertentu yang paling tidak menurut saya kita baik untuk mendalami. Ya sesuatu yang penting. Nah saudara-saudara mari kita sekarang mencoba untuk melihat Alkitab kita. Saya mau mulai dulu dengan satu catatan. Kalau kita berpikir dan berharap bahwa kita bisa menemukan secara langsung, secara spesifik percakapan mengenai ibadah online atau onsite di dalam Alkitab, saya merasa bahwa kita akan gagal menemukan itu. Ya, di dalam Alkitab tidak ada yang secara khusus berbicara tentang pergumulan masa kini, pergumulan yang ada pada saat ini tentang online dan onsite. Ini adalah betul-betul situasi dan konteks kekinian. Ya, tidak ada di dalam Alkitab kita. Karena itu, saudara-saudara, kita tidak sedang mencoba mencari contoh langsung, tetapi kita mencoba untuk berefleksi, merenung pada sesuatu yang mendasar secara imani, secara teologis, secara alkitabiah,
Apa yang kira-kira bisa kita coba gunakan untuk kita menghadapi konteks dan pergumulan kita pada saat ini? Nah, sekarang kita akan masuk ke bacaan kita yang tadi kita sudah sama-sama baca dan dengarkan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudara, barangkali kita semua cukup kenal, bahkan secara fasih mampu mengatakan bahwa inti dari Matius 5 ayat 13-16 adalah sesuatu yang sederhana, bahwa gereja, orang yang mengaku percaya, murid Kristus itu harus menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Biasanya kemudian diterjemahkan juga secara langsung menjadi orang-orang yang baik, menjadi murid Kristus yang baik, hidup secara saleh dan orang dapat belajar dari hidup kita. Menjadi garam, menjadi terang. Saudara-saudara, tentu itu adalah interpretasi sederhana, tafsiran yang sederhana dan benar, ya, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saya ingin mengajak kita untuk melihat secara lebih mendalam dan kritis. Saudara-saudara, ketika tekanan pada teks ini adalah menjadi garam dan menjadi terang, sekali lagi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi hanya sekedar soal menjadi, maka kita kehilangan salah satu hal yang mendasar dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5. Bahwa menjadi garam dan menjadi terang ini harus diiringi dengan kesungguhan kita untuk mengerti tentang bagaimana proses menjadi itu. Bagaimana kita berupaya memperjuangkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang substansial. Supaya kita mampu menjadi terang. Mampu menjadi garam, mampu menjadi asin, dan mampu untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Kalau kita mengikuti apa yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mampu memperjuangkan dan memperlihatkan cinta kasih, keramah tamahan, relasi penuh dengan persahabatan, kehidupan yang baik. Menjadi garam dan menjadi terang adalah bagaimana kita menghadirkan itu. Dan menghadirkan semua itu membutuhkan kesungguhan kita untuk memahami dengan baik. Belajar dengan baik. Menemukan dengan sungguh-sungguh cara, pengertian-pengertian, nilai-nilai yang mendasar. Kebajikan untuk menerjemahkan, untuk mencoba mengerti apa yang seharusnya diperjuangkan. Dan kemudian diekspresikan dalam tindakan-tindakan dan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya teringat satu fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ya. Dan beberapa waktu lalu sempat menjadi kritik di internet itu, saya rasa di berbagai media di internet itu muncul diskusi dan kritik yang melihat fenomena masyarakat dijadikan duta. Saudara-saudara mungkin ingat ya, beberapa masyarakat atau beberapa orang yang melanggar lalu lintas, lalu kemudian dia dijadikan duta ketertiban lalu lintas. Ada orang ketangkep karena masalah narkoba, lalu dijadikan duta anti narkoba. Ada orang yang marah-marah di mall, suruh lepas masker, tidak perlu pakai masker, ketangkep, lalu dia menjadi duta masker. Ada orang yang menghina lambang negara kita, burung Garuda. Lalu sempat diproses dan kemudian dia menjadi duta Pancasila. Nah, saudara-saudara, ini fenomena yang menarik ya. Sebagai sebuah metode menurut saya ya menarik juga. Memang kadang-kadang bisa efektif juga ya. Orang yang melanggar, orang yang nakal itu lalu dijadikan sebagai contoh untuk memperjuangkan kebaikan. Malah itu kadang-kadang bisa efektif begitu ya kira-kira pemahaman dan asumsinya kan. Tetapi tentu dan termasuk kritik-kritik yang muncul di dalam banyak diskusi, pertanyaan mendasar adalah ini bukan hanya sekedar soal menjadi duta tertib lalu lintas, menjadi duta anti narkoba, menjadi duta masker dan seterusnya. Nampaknya menjadi sesuatu yang sederhana dan dianggap otomatis akan menghadirkan sesuatu. Lalu kita mereduksi, mengurangi hal yang penting, yaitu bahwa
sebelum menjadi itu menjadi sesuatu yang baik, maka orang itu harus paham bagaimana dia memperjuangkan posisi dan peran itu. Dia harus paham dengan baik apa yang sebetulnya diharapkan padanya. Dan dia harus paham tentang apa yang seharusnya menjadi bagian dalam dirinya. Karena kalau tidak ada pemahaman, kalau tidak ada kesungguhan untuk belajar, maka menjadi ini, menjadi itu, menjadi duta ini, menjadi duta itu hanya menjadi simbol. Hanya menjadi formalitas. Sesuatu yang kelihatannya bagus. Tapi jangan heran, ada duta narkoba, ketangkep lagi menggunakan narkoba. Ada duta lalu lintas, lalu ketangkep karena kembali melanggar lalu lintas. Jadi saudara-saudara, ini kan adalah situasi yang sederhana sebetulnya. Karena kita ternyata hanya sibuk berbicara tentang menjadi ini dan menjadi itu. Tapi tidak berbicara hal yang mendasar tentang bagaimana memperjuangkan dan bagaimana kita berupaya untuk ada di dalam konteks, di dalam pemahaman, di dalam kesungguhan untuk memperjuangkan peran posisi tersebut. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali lagi ke persoalan yang lebih spiritual, lebih imani, lebih teologis ini. Menjadi garam, menjadi terang, itu semua adalah sesuatu yang bagi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menjadinya. Tetapi bagaimana ada kesungguhan dari orang-orang yang mengaku percaya menjadi murid Kristus. Ada kesungguhan untuk memahami dengan baik, memperjuangkan dengan serius apa itu terang dan apa itu garam. Kalau saudara-saudara nanti membaca pada bagian-bagian yang lebih lanjut dalam pasal 5, bahkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7, bahkan dalam keseluruhan Injil kita akan tahu. Tuhan Yesus berkali-kali mencoba untuk mengatakan bahwa menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar soal hafal firman. Tetapi mampu memahami firman itu dalam relasi dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal hafal jangan membunuh. Tetapi bagaimana relasi dalam kehidupan sehari-hari yang belum tentu saling membunuh. Tetapi penuh dengan persengketaan dan dibiarkan tanpa penyelesaian. Dan bagi Tuhan Yesus itu adalah sebuah bentuk kesungguhan untuk memahami. Kebajikan, virtue. Untuk bisa melihat apa yang seharusnya dikerjakan. Orang bukan hanya sibuk soal beribadah, berdoa, berpuasa, itu baik. Tetapi berdoa dan berpuasa tanpa diiringi dalam kesungguhan relasi dengan Tuhan. Tanpa kesungguhan sebetulnya apa yang diperjuangkan. Apakah betul-betul Tuhan atau sebetulnya dirinya sendiri. Apakah sebuah bentuk dari kesalehan dalam kehidupan. Atau sebetulnya hanya sekedar bentuk kemunafikan untuk memamerkan diri di depan orang banyak. Dan itu lalu menjadi kritik yang sangat serius dari Tuhan Yesus. Tentang bagaimana seharusnya hidup. Karena itu saudara-saudara, di dalam bacaan kita dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan persoalan yang terpenting adalah bagaimana kita memahami bagaimana caranya bercahaya dan bagaimana cahaya itu mampu dilihat dan cahaya itu dapat dinikmati dalam kehidupan bersama dengan orang banyak. Sekali lagi saudara-saudara, ini bukan sekedar soal menjadi apa. Menjadi garam, menjadi terang, ya. Tetapi bagaimana kita berjuang dalam kebajikan, dalam kesungguhan, dalam iman yang mendasar untuk memahami dengan benar kehendak Kristus. Cinta kasih, keramah tamahan, relasi penuh persahabatan, dan kehidupan yang diupayakan dapat dirasakan oleh orang banyak, oleh kehidupan di sekitar kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita menggunakan ini sekarang di dalam rangka berbicara tentang apakah gereja menjadi online atau gereja menjadi onsite. Saudara-saudara, jangan-jangan pertanyaan kita ini bukanlah pertanyaan yang terlalu tepat atau bukanlah hal yang paling mendasar. Saudara-saudara, saya mau mulai saja dengan kenyataan bahwa masyarakat sekarang menjadi masyarakat digital.
Dunia kita saat ini adalah dunia digital. Segala sesuatu bisa dijalankan dengan online. Rasanya kita tidak bisa menolak, menghindari itu. Sama seperti kita sekarang tidak lagi bisa menghindari gadget misalnya dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa menghindari apa yang kita nikmati bahkan tentang misalnya transportasi online. Dulu saya ingat sekali, bahkan beberapa orang sampai saat ini masih mempersoalkan tentang Alkitab digital dalam ibadah. Boleh atau tidak. Perlahan-lahan tapi pasti karena ini adalah konteks kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa terlalu melawan itu. Perlahan-lahan kita akan beradaptasi. Perlahan-lahan dengan pasti kita menggunakan semua itu. Nah, saya rasa pelayanan online di tengah-tengah masyarakat digital adalah sesuatu yang tidak bisa terlalu kita hindarkan. Tetapi mempertentangkan online dengan onsite, apakah gereja akan menjadi online atau gereja menjadi onsite? Lalu kita sibuk terus-menerus mencoba untuk memperjuangkan dan mempertentangkan ini. Jangan-jangan kembali lagi mereduksi diri kita pada sesuatu yang mendasar. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Sesuatu yang substansial karena persoalannya bukan hanya sekedar soal menjadi apa. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita belajar, bagaimana kita memperjuangkan dan menemukan melalui kebajikan imani kita, melalui kebajikan teologis kita untuk bisa memperjuangkan cinta kasih, memperjuangkan keramah tamahan, memperjuangkan kehidupan yang baik, memperjuangkan persahabatan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, bukankah di tengah-tengah pelayanan online kita bisa mencoba untuk melihat, membaca, memahami bagaimana cinta kasih, keramah tamahan, kehidupan penuh dengan persahabatan, bahkan kebenaran, keadilan itu juga diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu bahkan ada banyak pelayanan-pelayanan gereja yang dilakukan dalam segala hiruk pikuk kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas onsite yang belum tentu memperjuangkan itu. Meskipun kita juga sadar dan tahu bisa sebaliknya. Pelayanan-pelayanan onsite yang diperjuangkan oleh gereja bisa benar-benar menjadi sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh memperjuangkan kehendak Kristus. Dan ada banyak pelayanan-pelayanan online yang dilakukan seadanya, yang dilakukan asal jadi, tanpa punya tujuan-tujuan, tanpa punya kesungguhan dan kebajikan yang mewarnainya. Maka kalau kita membacanya di sini, maka persoalannya kembali, saudara-saudara, masalah kita bukan soal menjadi apa atau apa. Rasanya ini menjadi semacam false dilemma kalau saya selalu membagikannya dalam berbagai kesempatan. Dilema yang tidak tepat, bahkan salah gitu ya. Bukan soal menjadi online atau onsite. Kita tidak perlu bahkan mungkin mempertentangkan ini. Tetapi mencoba untuk berpikir dengan baik bahwa ini bukan soal ini atau itu. Tetapi kita mencoba menggunakan kemampuan kita untuk menjadi murid Kristus. Dan mencoba melihat apakah kita bisa menjadi murid Kristus di dalam pelayanan online. Dan kita bisa terus memperjuangkan diri kita sebagai murid Kristus di dalam pelayanan onsite. Keduanya jangan-jangan adalah kemungkinan yang bisa ditawarkan kepada kita untuk mewarnai tanggung jawab kita sebagai gereja. Karena Tuhan memberikan opsi yang lain, memberikan kesempatan yang lain, memberikan bentuk yang bisa kita pilih. Tetapi dalam kesungguhan. Karena sekali lagi, online pun bisa sembarangan. Tidak memperjuangkan apa-apa. Hanya sekedar kegiatan, hanya sekedar ibadah. Berkali-kali saudara-saudara di dalam berbagai webinar saya mengingatkan bahwa pendeta bisa syuting berkali-kali sekarang untuk berkhotbah secara online. Tetapi dia tidak punya kesungguhan untuk mengikatkan diri secara pastoral dengan kehidupan berjemaat. Tidak ada persahabatan, tidak ada kehidupan, tidak ada cinta kasih yang diperjuangkan. Hanya sekedar menjadi tontonan. Orang tidak menginginkan itu.
Pelayanan online kelihatannya modern tetapi tidak menghadirkan sesuatu. Tapi juga sama saudara-saudara, pelayanan onsite kelihatannya bagus, kelihatannya baik, berjalan di dalam kehidupan dan aktivitas-aktivitas yang seperti biasa. Tetapi ketika itu tidak dijalankan dalam kesungguhan, dalam pencarian, dalam upaya yang serius, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan keramah tamahan, menghadirkan persahabatan yang baik dan kehidupan. Tidak ada upaya untuk menghadirkan penggembalaan yang sehat, kesungguhan untuk memelihara. Orang juga tidak akan senang di dalam keadaan seperti itu. Maka saudara-saudara, rasanya kita perlu keluar dari dikotomi ini. Ya, kita mencoba untuk melihatnya dengan cara yang baru. Bagaimana kita berupaya memperjuangkan hal-hal yang mendasar sebagai gereja. Menjadi gereja online atau onsite. Tetapi kita betul-betul berjuang menjadi gereja. Memperjuangkan apa yang mendasar sebagai gereja. Dan dengan itulah kemudian kita menggunakan seluruh kemampuan kita untuk melihat mana yang mungkin tidak selalu bisa online, mana yang mungkin perlu dipertahankan secara onsite. Apa yang onsite mungkin perlu diperhatikan supaya sesuai dengan masyarakat modern dan kemudian menghadirkan kreativitas baru di dalam pelayanan-pelayanan online yang mungkin diharapkan dan dibutuhkan. Saudara-saudara, ada yang menarik dalam beberapa hasil penelitian yang saya lakukan, saudara-saudara, dan saat ini juga sedang dikembangkan hasil penelitiannya di tengah-tengah banyak jemaat-jemaat GKI. Saya menemukan bahwa ternyata dalam konteks ibadah orang-orang gereja masih tetap memilih kalau nanti sudah pandeminya selesai, kami melihat bahwa ibadah itu lebih cocok dengan onsite, bukan online. Online sulit kalau bicara tentang ibadah. Tapi kami juga menginginkan aktivitas online. Tapi aktivitas online yang lebih sesuai dengan semangat dan kultur online. Ya, kultur online itu cepat, ya, cair, tidak struktural, terpercaya dalam topik-topik yang sangat up to date, ya, yang tidak terlalu banyak diatur dengan aturan-aturan tertentu. Karena itu sekarang ada banyak platform di dunia digital di mana orang melakukan diskusi, podcast, berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kemudian mengumpulkan orang dan terikat satu dengan yang lain. Saudara-saudara, nampaknya dari hasil penelitian saya, ternyata masyarakat gereja menyadari bahwa masing-masing punya karakternya. Ada yang karakternya onsite, ada yang memang cocok untuk karakter online. Dan saya rasa gereja perlu punya kemampuan dan kebajikan untuk memperjuangkan kehendak Kristus. Kembali lagi ya tadi, cinta kasih, keramah tamahan, persahabatan, kehidupan. Kita perlu menggunakan kebajikan kita, kekritisan kita, kesungguhan kita untuk menemukan bagaimana tujuan dan kehendak Kristus ini diperjuangkan dalam karakter yang tepat. Yang karakternya online kita perjuangkan supaya itu terjadi. Yang karakternya onsite kita perjuangkan itu supaya terjadi. Nah saudara-saudara, mungkin ini saya duga ya dari beberapa data. Mungkin kalau ibadah itu sifat dan karakternya lebih onsite. Bahkan anggota jemaat sendiri menyadari itu. Agak susah ibadah itu dinikmati dan dirasakan kalau dalam bentuknya online. Sekarang ini terpaksa karena pandemi. Tapi suatu saat pandemi selesai akan onsite lagi. Tapi tidak berarti lalu ibadah online akan hilang karena ini menjadi opsi, jadi pilihan yang menarik. Karena itu saudara-saudara kita harus punya kesungguhan untuk membangun ibadah-ibadah kita secara baik. Secara onsite itu harus kuat, harus punya karakter, harus memang memperjuangkan sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus. Ada persahabatan, ada kehidupan di sana. Sehingga kalau orang datang orang akan merasakan itu dan suka. Dan malah bukan menjadi kecewa di sana. Dan ketika dia harus memilih online, dia juga merasakan sesuatu yang jelas yang memang diperjuangkan oleh kita. Dan mungkin gereja memang perlu betul-betul serius memperjuangkan pelayanan-pelayanan kreatif baru
di dalam karakteristik dan kultur masyarakat online sekarang. Platform-platform yang perlu kita pelajari, metode-metode yang perlu kita pelajari di dalamnya, sehingga gereja mampu juga menyediakan persekutuan-persekutuan dan komunitas-komunitas online yang sesuai dengan kulturnya, tidak terlalu struktural, yang bersifat lebih cepat, cair, tetapi bisa dipercaya dengan topik-topik up to date, pembinaan-pembinaan, percakapan dan diskusi-diskusi, topik-topik yang dipilih, topik-topik yang mungkin juga lebih berani untuk mencoba mempertentangkan, mencoba untuk memperdalam beberapa hal supaya anggota gereja juga merasakan pelayanan online yang bertanggung jawab, yang benar-benar dipikirkan oleh anggota gereja. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya berharap bahwa kita bisa menangkap paling tidak satu pemikiran dan perenungan mengenai diskusi online atau onsite. Gereja harus bagaimana? Saudara-saudara, rasanya gereja dipanggil oleh Tuhan untuk bukan sekedar menjadi, tetapi menjadi gereja yang sungguh-sungguh berjuang menemukan dan menghadirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Semoga ini membantu untuk lebih lanjut membangun kekritisan dan memikirkan tanggung jawab kita sebagai gereja. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, kami sadar betapa tidak mudahnya kehidupan kami jalani di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung, pandemi COVID-19. Namun kami sebagai gerejamu, sebagai murid-muridmu, sebagai tubuh Kristus di dunia, kami terus berupaya untuk menjalaninya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu tolonglah kami ya Bapa Surgawi supaya sebagai gerejamu, sebagai tubuh Kristus di bumi ini, sebagai pengikut-pengikutmu, kami terus dapat dimampukan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, betapapun itu tidak mudah. Dalam aneka keterbatasan yang ada, biarlah segala hal yang dilakukan oleh gerejamu dan yang kami kerjakan, baik bersama-sama maupun pribadi demi pribadi, kiranya di dalamnya berkat dan kuasa Allah turut bekerja, menyempurnakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Kiranya kami terus dimampukan untuk menabur pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami terus menabur kebaikan, keramah tamahan-Mu melalui aneka cara di tengah-tengah situasi yang tidak selalu mudah ini. Bapa Surgawi, dalam pengharapan kami bersyukur Engkau mempersiapkan kami untuk menyongsong wajah gereja bahkan dunia pasca pandemi. Hikmat dan kearifan dari Tuhan kiranya terus membimbing kami dan kami terus menjadi gereja sebagaimana gereja yang Engkau kehendaki, Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk segala upaya-upaya yang saat ini sedang dikerjakan bahu-membahu oleh pemerintah bangsa dan negara kami dan juga dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini, vaksinasi yang sedang berjalan, dan juga aneka upaya-upaya pengobatan-pengobatan bagi mereka yang terpapar. Kami mohon Tuhan memberkati semua upaya itu dan aneka upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kami. Berkat-Mu menyempurnakan semuanya. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami situasi yang amat sulit, baik karena sakit penyakit atau karena sumber-sumber ekonomi yang sedang terganggu. Kami mohon berkat pertolongan-Mu untuk mereka semuanya. Biarlah di tengah-tengah aneka kesulitan itu, keramah tamahan Tuhan tetap dialami dan dirasakan, dan mereka tetap dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas. Karena kita menerima cinta dan anugerah Allah begitu banyak. Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu ya Bapa pada saat ini. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terutama di masa pandemi ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami juga bersyukur kami boleh mengikuti kebaktian Bina Iman Warga Gereja pada hari ini, walaupun secara online. Sekarang, kami juga membawa persembahan kami yang semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah ya Bapa persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui persembahan ini, nama-Mu terus dipermuliakan, serta kerajaan-Mu terus diperluas di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami serahkan seluruh doa persembahan kami ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin,
Pelayanan Klinik Gria Kasih Insani, Klinik Tanah Tinggi, Jalan Tanah Tinggi 1 Nomor 1 Jakarta Pusat. Telepon 021 4200 466. Pelayanan praktek dokter. Dokter umum 1. Dokter Kurniawan, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 8 pagi sampai 13.00. 2. Dr. Noni Triani Nainggolan, setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 pagi hingga 13.00. Dokter Gigi 1. Dokter Gigi Yorwen Sari, setiap hari Senin dan Rabu pukul 8 pagi hingga 13.00. 2. Dokter Gigi Erwin Cahyadi, setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 8 pagi hingga 13.00. Pelayanan KB dan Ibu Hamil Bidan Sheila, setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga 13.00. Pelayanan swab antigen setiap hari Senin hingga Sabtu. Pelayanan home care sesuai perjanjian. We satisfy your soul.